Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, di sini pertemuan ketiga untuk bab ketiga, yaitu bab vektor. Ya, sebelumnya besaran itu kemarin kan dibagi ya. Kalau menurut arahnya dia dibagi menjadi dua. Yang pertama, besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai saja. Contohnya apa? Semua besaran pokok, luas, volume, massa jenis, usaha, daya, dan jarak. Nah, contohnya gini, kalau misalnya saya memiliki sebuah kotak ya, kotak persegi. Kemudian sisi-sisinya 2 meter, 2 meter. Nah, jadi luasnya berapa? Luasnya 4 meter pangkat 2. Nah, di sini dia 4 ini dia memiliki nilai saja 4 meter kubik. Kubik itu berarti dia punya nilai saja, nggak ada arahnya ya. Nah, sedangkan untuk yang besaran vektor itu dia memiliki besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, contohnya apa aja kemarin? Perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, momentum, impuls, momen gaya. Contohnya kalau misalnya ini saya ambil gaya ya. Saya punya sebuah kotak, kemudian saya dorong dengan gaya F. Gaya itu bisa bentuknya dorongan, bisa bentuknya tarikan. Nah, untuk kali ini kotak ini saya dorong. Nah, ketika saya dorong dia akan berpindah. Seret. Nah, dia pindah ke situ. Nah, kalau dia bergerak, dia memiliki yang namanya percepatan. Nah, percepatannya di sini 2 meter per second kuadrat. Nah, kemana ke arahnya? Arah geraknya dia kemana? Arah kotaknya tadi bergerak ke arah ke kanan. Nah, jadi dia di sini memiliki dua, punya nilainya berapa? Nilainya 2 meter per second kuadrat dan punya arah. Ini arahnya. Arahnya ke kanan. Baik ya. Kemudian notasi-notasi vektor. Nah, vektor itu dia bisa disimbolkan dengan banyak simbol ya, atau kita sebut notasi. Bisa dinotasikan dengan beberapa notasi. Yang pertama, panjang anak panah menyatakan besar vektor, sedangkan arah anak panah menyatakan arah. Contohnya gini, kalau saya punya tadi ya, punya persegi kotak, dia bergerak dari sini ya. Dia bergerak dari titik A ini menuju titik B sini. Sini. Dia dari A ke B, jalannya segitu. Nah, berarti dia untuk panjang anak panah menyatakan besar. Nah, berarti besarnya vektornya itu sebesar A. Nah, kemudian sedangkan arah anak panah, nah ini ya, arahnya kan ke sini nih, nunjuk ke sini ya. Nah, ini. Berarti arahnya menyatakan arah vektornya. Arah vektornya berarti ke arah kanan. Kemudian bisa dinotasikan lagi huruf kapital yang diberi tanda panah di atasnya atau ditebalkan. Nah, bisa bentuknya gini. Bisa kapital, bisa kecil juga bisa, ya. Ini A, vektornya vektor A itu atasnya ada arah tanda panahnya. Bisa ditulis kapital begini juga bisa, atau bisa ditebalkan. Nih, bisa ditulis tebal. Kemudian notasi vektor yang lain dapat dinyatakan dengan harga mutlak. Nih, harga mutlak AB. Nah, ini ya, kalau tadi kan ini kan AB ya, dari A ke B ya. Nah, berarti vektornya itu harga mutlak AB itu sama dengan harga mutlak A. Nah, itu untuk notasi yang ketiga. Kemudian yang berikutnya, dia dapat ditulis dengan cetak miring. Nah, contohnya gini, vektor AB itu sama dengan A. Lah, ini ya, ini dicetak miring ini. Cuman dia nggak kelihatan ya. Ini saya cetaknya miring, cuman nggak seberapa kelihatan kalau dia miring.
Kemudian sifat-sifat vektor, ada beberapa sifat-sifat vektor. Yang pertama dapat dipindahkan, asalkan besar dan arah tidak berubah. Kemudian dapat dioperasikan matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian. Kemudian dapat juga diuraikan. Vektor itu nanti dia bisa diuraikan di sumbu X dan di sumbu Y. Atau kalau ada sumbu Z juga bisa, sumbu Z. Jadi kalau dua dimensi itu nanti pakai sumbunya X dan Y saja. Tapi kalau misalnya 3 dimensi, kubus ya. Kalau persegi itu kan 2 dimensi. Kalau kubus ini itu kan 2 dimensi ya, 2 dimensi. Tapi nanti beda lagi kalau balok atau nih balok. Nah, kalau balok ini dia 3 dimensi. Kalau 2 dimensi saja itu dia pakai sumbu X sama Y. Tapi kalau 3 dimensi pakainya sumbunya X, Y sama Z. Kemudian vektor satuan. Jadi vektor satuan dia punya vektor satuan. Nah, ini sifat yang pertama. Sifat yang pertama dapat dipindahkan asalkan besar dan arah tidak berubah. Bisa dipindahkan asalkan besar dan arah tidak berubah. Contohnya gini, saya punya 2 vektor ya. Ada 3 meter sama 5 meter. Arahnya ke kanan dua-duanya. Itu bisa saya pindahkan aja. Tapi dengan syarat besar dan arahnya tidak berubah. Nih, 3 meter ke kanan, tetap ke kanan. 5 meter ke kanan. Jadi kalau tadi di bawahnya bisa saya pindah disejajarkan. Atau bisa juga 5 meter dulu, baru yang 3 meter. Kemudian yang kedua, contohnya ya, contohnya. Nah, ini contohnya 3 meter sama 3 meter, sama-sama 3 meter. Ini dia bisa dijadikan gini. Nah, dihubungkannya. Bisa bentuk gini, bisa gini, bisa gini, ya. Jadi, dia bisa dipindah-pindah, cuman dengan syarat tidak merubah besar dan tidak merubah arah. Jadi bisa dipindahnya terserah kita. Nah, contohnya, perhatikan diagram vektor berikut. Jadi vektor itu dia bisa nilainya positif dan negatif ya. Nah, kalau misalnya dia ke atas itu nilainya positif, ke kanan nilainya positif, kalau ke bawah negatif, kalau ke kiri negatif. Sekarang gimana cara membacanya? Kalau misalnya saya ini untuk gambar pertama ya. Maaf, ini nggak saya kasih gambar angka. Yang pertama, vektor yang pertama. Ini gimana cara membacanya? A-nya ke atas, jadinya dia A-nya positif. B-nya ke kiri. Lah, ke kiri berarti negatif. C-nya ke bawah, berarti C-nya negatif. D-nya ke kanan, berarti D-nya positif. Nah, jadilah persamaan untuk gambar yang pertama, A min B min C plus D. Kalau misalnya gambar yang kedua, ini misalnya. Gambar kedua, A-nya ke atas, berarti A-nya positif, ya. B-nya ke kanan, B-nya positif. C-nya ke atas, C-nya positif. D-nya ke atas, D-nya ke kanan, berarti positif. Berarti untuk yang gambar kedua ini positif semua. A plus B plus C plus D, gitu ya. Ini untuk persamaan yang gambar yang kedua. Untuk yang ketiga, nah untuk yang ketiga juga gitu. Tapi A-nya ke bawah, berarti untuk nilai A-nya itu dia minus A. B-nya ke kanan, B-nya plus B, C-nya ke atas plus C, D-nya ke kanan plus D. Begitu juga untuk gambar ke 4 dan ke 5. Ini ya. Ini untuk persamaan yang gambar ke-4, yang ini untuk persamaan yang gambar ke-5. Jadi vektornya ini dia bisa nilainya positif, bisa nilainya
negatif. Kalau ke atas positif, ke kanan positif, ke kiri negatif, ke bawah negatif. Sifat-sifat vektor yang kedua dapat dioperasikan matematika seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, yang pertama, penjumlahan. Penjumlahan juga masih dibagi-bagi. Yang pertama, penjumlahan vektor segaris dan searah. Kemudian yang kedua, penjumlahan vektor segi banyak atau poligon. Yang ketiga, penjumlahan secara segitiga. Yang keempat, penjumlahan secara jajar genjang. Kemudian yang kelima, penjumlahan secara analisis. Ya, baik, yang pertama, penjumlahan vektor segaris dan searah. Jadi kalau misalnya saya punya vektor A, nah ini ya, vektor A ditambah vektor B. Nah, nanti ada resultan vektornya. Resultan vektor itu namanya jumlah resultan itu jumlah vektor, berarti jumlah atau total vektor semuanya. Jadi kalau ini saya punya ya, A ke kanan, B ke kanan. Resultan vektornya gimana? Ya udah, berarti dari A ke B sepanjang R. R itu resultan. Jadi R-nya apa? R-nya ya tinggal A ditambah B, gitu saja. Kemudian yang kedua, penjumlahan vektor segi banyak atau poligon. Nah, ini ya, saya punya ada vektor A, vektor B, vektor C. Kalau saya ini, tadi karena vektor itu punya sifat bisa dirubah tempat, meskipun dengan syarat dia besar dan arahnya tetap. Nah, ini bisa saya jadikan A-nya di sini, kemudian nyambung B-nya ke atas, C-nya ke atas tapi agak serong ke sana. Lah, jadi resultannya kemana? Resultannya dari titik awal mulai di A sampai ke C. Lah, resultannya seperti itu ya, R-nya. Jadi, R-nya apa? R-nya gampang. R-nya tinggal A tambah B tambah C. Nah, ini ya. Vektor resultan adalah vektor yang berarah dari pangkal vektor pertama menuju ke ujung vektor terakhir. Nah, yang ketiga, penjumlahan vektor secara segitiga. Nah, kalau misalnya ini saya punya vektor A dan B. Nah, kemudian segitiganya itu dia dibentukkan seperti segitiga seperti ini ya. Jadi A, kemudian nyambung ke B. Lah, bedanya apa itu antara gambar yang kiri sama yang kanan? Bedanya untuk yang kanan itu dia disambungkan ya, ujung-ujungnya. Ini panahnya di sini, panahnya A di sini ya, panah A. Nah, langsung nyambung dari ujungnya yang panah B. Ini B menuju ke sini. Nah, ini untuk resultan vektornya, dia R sama dengan A kuadrat. Ini. Jadi ini A dan B ini dia punya nilai, nanti punya nilai ya. Ini hanya teori, nanti ada saya kasih contoh soalnya. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB kali cos gamma. Nah, cosnya diperhatikan, cosnya itu sudut yang dipakai untuk mengapit. Nah, yang di sini yang diapit ya, cosnya itu. Kalau misalnya di sini jangan terkecoh, kalau misalnya di sini saya tulisnya alfa, di sini ini saya tulisnya alfa, jadi ininya juga ganti alfa. Jadi yang digunakan itu sudut yang diapit. Nah, untuk arah vektornya, vektor A itu arahnya vektornya ya, arah vektornya ya, A, vektor A per sin A. Ini sin A, sin alfa nih. Vektor B sin beta nih. Kemudian arahnya untuk vektor resultannya ini yang sin gamma.
Untuk yang berikutnya, yang keempat ya, penjumlahan secara jajar genjang. Nah, untuk yang jajar genjang ini hampir mirip sama segitiga, yang penjumlahan vektor secara segitiga. Nah, saya punya dua vektor A dan B. Nah, dibikinnya gambarnya gini, jajar genjang gini ya, ditarik garis. Jadi resultannya di tengah sini, seret, ditarik sini. Nah, ini nanti baru dibikin putus-putus ini. Nah, untuk resultan vektornya juga sama. R resultan vektor sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB kali cos gamma. Nah, jadi cosnya itu pakai cos yang dia apit nih. Ini ya, cos gamma. Nah, arah vektornya juga sama. Nih. Yang A, vektor A ini sinus A, gini ya, sinus A. Nah, kalau yang B sinus beta, yang R itu sinus gamma. Itu sama. Jadi hampir mirip ya antara yang penjumlahan secara segitiga dengan penjumlahan secara jajar genjang. Nah, contohnya saya punya contoh. Dua buah vektor gaya masing-masing memiliki besar 40 Newton dan membentuk sudut apit 60 derajat. Hitung resultan gaya tersebut. Nah, di sini saya punya tabel. Tabel apa? Tabel istimewa. Nah, ini harus kalian hafalkan ya. Karena ini sudutnya sudut-sudut istimewa. 0, 30 derajat, 37 derajat, 45 derajat, 53 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Itu adalah sudut-sudut istimewa. Jadi kalau sinus ya, kalau sinus ini angka-angkanya dapat dari mana? Nah, kalau sinus ketika 0 dia dimulai 0 gini. Nah, nanti dia gini, gelombangnya gini ya, itu sinus. Kalau kosinus nanti mulainya nggak dari 0, dari 1. Jadi nanti grafiknya gini. Nah, nggak dari 0, tapi mulainya dari 1. Kalau yang sinus mulainya dari 0. Jadi kalau sinus 0 ya 0. Tapi kalau cos 0 itu sama dengan 1. Nilainya maksimal 1. Jadi ini harus dihafalkan. Sinus kalau nggak mau ribet, ngapalinnya yang atas aja, yang sinus. Sinus 0, 0. Sinus 30 derajat 0,5. Sinus 37 derajat 0,6. Sinus 45 derajat setengah akar 2. Sinus 53 0,8. Sinus 60 derajat setengah akar 3. Sinus 91. Jadi ketika di sini nih, ketika dia ada di sini, itu berarti dia ada di sudut 90 derajat. Nah, di sini ada 60, di sini ada 30, gitu ya. Nah, makanya ketika 90 ini nanti dia ada di puncak. Nah, ketika di sini, berarti ini ada berapa? 90 tambah 90, 180. Jadi ketika ada sin 180, itu nilainya 0 lagi, balik ke 0 lagi. Nah, kemudian ini negatif. Nah, negatif. Nah, kemudian untuk yang cos itu tinggal dibalik. Ini 1 ya. Dibalik dari sin. Nah, ini 1. Ini setengah akar 3, ini 0,8 dibalik dari yang atas. Nah, kembali ke soalnya. Dua buah vektor gaya masing-masing memiliki besar 40 Newton dan membentuk sudut apit 60 derajat. Hitung resultan gaya tersebut. Diketahui apa aja? Diketahui F1 dan F2. F1-nya 40 Newton, F2-nya juga 40 Newton. Karena dia sama ya. Masing-masing memiliki besar 40 Newton.
dengan sudut apitnya alfa sama dengan 60 derajat. Nah, gambarannya seperti ini. Ini saya punya F1, ini saya punya F2. Dengan sudut apitnya 60 derajat. Nah, mau dibentuk apa? Mau dibentuk jajar genjang. Kalau saya minta jajar genjang ya udah. Tapi nggak harus jajar genjang. Kalau kalian mau bentuknya segitiga juga nggak apa-apa. Nah, ini pakai rumus yang mana? Nah, kan yang ditanyakan apa? Resultan gaya. Jadi R. Resultan gaya vektor. R. Berarti pakai rumus yang ini. F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 kali F2 kali cos 60 derajat. Nah, tinggal dimasukkan. Nah, R-nya berapa? Karena F1-nya 40, F2-nya 40, tinggal dimasukkan 40 kuadrat ditambah 40 kuadrat ditambah 2 kali 40 kali 40 kali cos 60. Jadi R-nya berapa? 1600 ditambah 1600 ditambah 2 kali 40 kali 40 itu 3200 kali cos 60 nih. Cos 60 0,5. Langsung dimasukkan ya. Nah, jadi totalnya resultan faktornya itu 1600 tambah 1600 tambah 1600. Atau bisa saya tulis 3 kali 1600. Biar gampang ya nanti ngeluarkannya. 1600 kalau di akar 40. Nah, jadi R-nya itu 40 kali akar 3. Satuannya Newton ya. Baik, ini untuk latihan soalnya. Ada dua gaya saling bertitik tangkap, masing-masing 5 Newton dan 12 Newton. Jika kedua gaya saling tegak lurus, nah, ada tegak lurusnya ya. Jadi ini untuk nomor 1 nih. Jadi ada gini, ini ada dua gaya. Ada F1, ada F2 saling bertitik tangkap. Nah, ini artinya bertitik tangkap. Nah, ketemu antara ujung sama ujung. Ya, bukan ujung ketemu pangkal. Nah, dengan kedua gaya saling tegak lurus. Lah, kalau tegak lurus berarti dia nih siku-siku. Nah, siku-siku berapa derajat? 90 derajat. Ini mengapit 90 derajat. Yang ditanyakan apa? Resultan gaya vektornya berapa? Gini ya. Nah, ini yang ditanyakan. Nah, untuk yang nomor 2, resultan dua vektor. Nah, P dan Q adalah 10 Newton. Jadi nomor 2 ya, nomor 2. Ini nanti kalian kerjakan latihan soalnya. Resultan dua vektor P dan Q adalah 10 Newton. Berarti itu yang diketahui adalah R-nya. R-nya itu dia 10 Newton. Paham ya? Jika vektor P 6 Newton dan Q 8 Newton, berapakah sudut yang diapit oleh vektor P dan Q? Nah, berarti yang ditanyakan apanya? Ditanyakan sudut yang mengapit. Berarti alfanya itu berapa? Gini ya. Jadi kalau misalnya saya punya P dan Q ya. Nah, ini saya ngasal aja. Ini P dan Q. Bisa gambarnya gini, bisa gambarnya gini. P dan Q bisa gambarnya segini. Ya, nah, terserah nanti. Hasilnya nanti yang menentukan gambarnya itu dari sudut yang diapitnya ini nanti ketahuan berapa derajat. Nah, yang ditanyakan sudut yang diapit ini. Nah, kira-kira nanti kita dapat nih gambar yang mana? Yang ini atau yang ini atau yang ini. Entah itu sudutnya siku-siku atau sudut tumpul atau sudut lancip. Nah, nanti ketahuan di situ dari alfanya. Alfanya berapa kira-kira gitu ya. Nah, untuk sifat-sifat vektor yang berikutnya dapat dioperasikan secara matematika. Nah, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan dapat diuraikan.
Ini untuk yang kelima. Jadi penjumlahan secara analisis. Lah, analisis ini maksudnya apa? Dia dapat diuraikan. Nah, nanti diuraikan ada di sumbu X maupun di sumbu Y. Jadi kalau misalnya saya punya ini siku-siku ya. Saya punya Rx sama Ry. Nah, Rx sama Ry ini sudutnya siku-siku. Nah, dengan resultan vektornya seperti itu. Nah, resultan vektornya gimana? Kalau misalnya siku-siku, gampang. Tinggal R sama dengan Rx tambah Ry. Dengan panjang resultan vektornya, R akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Lah, sebenarnya ini yang saya kotakin rumus ini aslinya sama dengan rumus untuk yang jajar genjang dan yang segitiga tadi ya, penjumlahan secara segitiga atau penjumlahan vektor secara jajar genjang. Bedanya apa? Di sini nggak seberapa panjang. Kalau tadi itu kan ada plus 2 Rx Ry cos alfa. Lah, kenapa di sini cos alfanya nggak saya tulis? Nah, cos alfanya kemana kira-kira? Nah, cos alfanya karena ini dia siku-siku, cos 90. Cos 90 itu berapa? 0. Nah, jadi ini terusannya ini nggak jadi. 2 kali Rx kali Ry kali 0. Ya, tetap sama dengan 0. Jadi, untuk yang siku-siku bisa langsung pakai yang ini. R sama dengan Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Nah, untuk arah vektornya tangen alfa sama dengan Rx per Ry. Nah, kalau ini saya hapus ya biar nggak bingung ya. Biar nggak kecoret-coret. Nah, misalnya saya punya 3 vektor nih, vektor A, vektor B, dan vektor C. Ini kalau saya uraikan dia X, ada X, ada Y, ada sumbu X-nya, ada sumbu Y-nya. Lah, jadi A, vektor A ini sendiri diuraikan ini ya. Ini ada AX-nya, ini ada AY-nya. Ini AX itu apa? A di sumbu X dan AY A di sumbu Y. Sama seperti yang B. B di sumbu X sama B di sumbu Y. Yang C juga begitu. C sumbu X sama C sumbu Y. Nah, nanti ada saya kasih contoh soalnya. Kalau kayak gini aja kan agak bingung ya. Nah, untuk mencari Rx atau resultan di sumbu X, itu caranya gimana? Vektor-vektor yang ada di sumbu X itu ditotalkan. Nah, tapi di sini perlu diingat, yang kanan dikurangi yang ke kiri. Ini kan ke kanan nih, AX-nya ke kanan. Yang ke kiri ada apa aja? Yang ke kiri ada BX, ada CX. Jadi, AX-nya plus, BX-nya negatif karena dia ke kiri. CX-nya juga negatif karena dia ke kiri. Nah, untuk yang sumbu Y ada apa aja? Di sumbu Y ada AY. Nah, yang ke atas kurangi yang ke bawah. AY nilainya positif. BY nilainya ke atas positif juga ya. Positif. Lah, yang C ini dia ke bawah. Nilainya negatif. Nah, nanti dari situ baru dimasukkan ke rumusan yang ini. Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Nah, kalau misalnya saya punya contoh soal seperti ini. Berapakah resultan vektornya? Gitu ya. Di sini saya punya dua gaya. Ada F1, ada F2. Lah, kalau F1 dia udah ada di sumbu X. Lurus, nggak miring-miring, nggak ada sudutnya. Lah, berarti dia nggak usah diuraikan lagi. Yang harus diuraikan adalah yang miring-miring seperti F2. F2 ini dia agak serong ya ke kanan ya.
Nah, ini harus diuraikan. Nah, berapakah resultan vektornya? Nah, ini kalau saya uraikan jadinya gini. F2X sama F2Y. Ini ya, diuraikan ya. Untuk yang F1 itu nggak usah diuraikan lagi. Kenapa? Karena dia udah di garis sumbunya, garis sumbu X-nya. Nah, kalau misalnya saya uraikan F2X sama F2Y itu diuraikan ya, harus diuraikan. Nah, kalau diuraikan bagaimana? Nah, begini. Berarti ini ada apa aja yang di sumbu X? Sumbu X. Atau Rx ya. Rx. Nah, di X ada apa aja? Ada F2X. Rx sama dengan F2X. Sumbu X-nya ada apa lagi? Ada sama F1. Tapi F1-nya ini dia ke arah kiri. Jadi minus F1. Gini ya. Tinggal dimasukkan. F2. F2X itu berarti F2-nya berapa? 36. Kalau sumbu X pakainya cos 30 derajat minus F1 minus 16. Cos 30 itu berapa? Nah, perlu diingat-ingat. Untuk yang sudut istimewa tadi itu harus sudah hafal di luar kepala. Ya. Jadi nanti ketika ada soal langsung cos 30 setengah akar 3 gitu ya. 36 kali setengah akar 3 minus 16. Ini bisa dicoret. Berapa itu? 36 bagi 2 1 8 18 akar 3 minus 16. Ini ya. Nah, hasilnya berapa? 18 akar 3. 18 akar 3 kurangi 16. 15,17. Nah, ini untuk yang sumbu X, belum yang sumbu Y. Di sini saya tulis yang sumbu Y. Nah, sumbu Y yang bekerja ada apa aja? Sumbu Y itu cuman ada F2Y aja. Jadi, sumbu Y atau RY sama dengan F2Y. Gini ya. F2Y. Berarti area-nya itu berapa? F2Y itu F2-nya 36. Kalau yang tadi sumbu X itu pakai cos, yang sumbu Y pakai sin. Sin 30 derajat. Nah, ini juga harus hafal di luar kepala. Sinus 30 0,5. Berarti 36 kali 0,5. Hasilnya berapa? Bagi 2 ya, 18 Newton. Nah, maaf, ini tadi juga belum saya kasih Newton. Nah, nanti baru dimasukkan resultan vektornya R sama dengan akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Akar 15,17 kuadrat ditambah 18 kuadrat. Tinggal dimasukkan ya. 15,17 kuadrat. Itu sama dengan 230,5
ditambah 18 kuadrat sama dengan 324. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya berarti akar dari 230,12 ditambah 324. Hasilnya berapa? 230,12 ditambah 324. Hasilnya 554,12. Berapa akarnya? Akar 554,12 di akar. Akarnya itu sama dengan 23,53. Newton. Nah, berarti resultan vektornya itu ini 23,53 Newton. Baik, ini untuk contoh soal dari penjumlahan vektor secara analisis, ya. Nomor 3 dan nomor 4 sama dia bentuknya yang penjumlahan vektor secara analisis. Nah, kemudian sifat-sifat yang berikutnya, ya. Ini ada namanya pengurangan vektor. Nah, kalau saya punya A sama B, ya, mengapit sudut alfa, itu bisa dikurangkan. Gimana caranya? Untuk yang vektor A, ya, arahnya dibalik. Nah, arahnya dibalik. Kalau tadi aslinya ke kanan, dipindah ke arah kiri. Nah, resultan vektornya jadi gimana? Jadi A kuadrat plus B kuadrat min. Nah, di sini bedanya di sini. Kalau dari tadi kan penjumlahan, ya. Kalau penjumlahan ya tinggal plus, tapi kalau pengurangan jadinya min 2AB kali cos alfa. Nah, atau bisa juga plus, tapi nah di sini plus 2AB cos 180 minus alfa. Jadi minusnya ada di sini. Nah, bisa pakai rumus yang ini, bisa pakai rumus yang ini. Sama hasilnya nanti sama. Ya, baik, ini untuk contoh soal yang pengurangan vektor. Nah, di sini saya punya dua vektor, punya F1 dan F2, masing-masing 4 Newton dan 8 Newton. Jika sudut yang mengapit itu 37 derajat, selisih kedua vektornya berapa? Yang diketahui apa berarti? F1 diketahui 4 Newton, F2 8 Newton. Dengan alfa atau sudut yang diapitnya 37 derajat. Ditanyanya F1 min F2. Ya, jadi kalau saya punya gambar nih, ini ada F1 mengapit sudut 37, ini F2. Kalau misalnya dikurangkan F1 min F2, kan F1 tadi ke sini, ya. Nah, F2 kan tadi ke sini aslinya. Nah, tinggal ditarik garis ke sini. Straight. Nah, ini F2. Berarti ini negatif F2, gitu ya. Nah, pakai rumus yang mana? Sama, yang panjang tadi. Kita pakai yang R, gini ya, pengurangan. R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Nah, karena dia pengurangan, ini minus 2 kali F1 kali F2 kali cos alfa. Nah, tinggal dimasukkan. Akar 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat.
minus 2 kali 4 kali 8 kali cos 37. Berarti akar berapa? 4 kuadrat 16 plus 8 kuadrat. 8 kuadrat itu 64. Dikurangi 2 kali 4 kali 8. 64. Cos 37. Cos 37 berapa? Cos 37 0,8. Bisa langsung saya ganti ya. 0, kali 0,8. Ini yang di dalam kurung diselesaikan terlebih dahulu karena dia ada perkaliannya. Nah, berarti ini berapa? 16 tambah 64. 80 dikurangi 64 kali 0,8. 51,2. Berarti akar berapa itu? 80 min 51,2 sama dengan 28. 28,8. Berarti akar 28,8 sama dengan 5,36 Newton. Nah, berarti resultan keduanya itu 5,36 Newton. Baik, ini untuk latihan soalnya. Latihan soal untuk kasus selisih kedua vektor. Ya. Nah, yang ini yang berikutnya sifat-sifat vektor. Ada yang terakhir ya, vektor satuan. Nah, vektor satuan. Jadi vektor yang mempunyai panjang satu satuan. Maaf, ini ada U-nya. Satu satuan. Nah, satu satuan. Nah, contohnya kalau jadi vektor itu kan dia misalnya kalau dari tadi itu kan kita pakai 2 dimensi ya. Nah, kalau sekarang kita pakai 3 dimensi. 3 dimensi itu kalau gampangannya kalian kalau ada di dalam sebuah ruangan, dilihat pojok ruangannya itu ya. Jadi yang ke atas, ini misalnya ada tiang ya, ada di kamar lah. Misalnya kalian ada di kamar, lihat di pojok kamarnya itu. Nah, itu dia ada yang ke atas, ada yang ke samping, kanan ke kiri. Dilihat di lantainya. Jadi kalau ini ya, ini tiangnya ya, tiang kamar ya, ujung kamar. Lah, ini ada tackle-nya di sini, lantai. Nah, ini yang ke kanan, yang ini yang ke kiri ya. Jadi, bayangan untuk yang 3 dimensi itu dia ada di sebuah ruangan. Nah, untuk yang ke atas itu sumbu Z. Untuk yang ke kanan, sumbu Y, yang ke kiri, sumbu X. Nah, di sini vektor satuan ini, satuan ya. Satuan dari X itu I. Satuan dari Y itu J. Satuan dari Z itu K. Ini ya, paham? Nah, kalau misalnya saya punya di sini, punya vektor A. Lah, ini vektor A ya. Nah, kalau saya punya vektor A, kalau mau menguraikan, kalau mau diuraikan, dia ada di 3 dimensi. Lah, itu berarti ini ada AX-nya, ada AZ-nya, ada AY-nya ya. Jadi dia ada 3. Kalau tadi kan cuman kalau A kalau ada di sumbu X sama Y, AX sama AY aja. Kalau di sini ada 3. Ada AX, ada AY, ada AZ. Tapi ini jarang digunakan ya. Jadi ini nanti digunakannya contohnya dalam bentuk posisi-posisi partikel. Nah, persamaan vektor A. Nah, jadi kalau persamaan vektor A gimana? AX satuannya, kalau X satuannya I. Tapi kalau satuannya ini, di vektor ini dia ditulisnya tebal. AX I ditambah AY J ditambah AZ K.
K. Nah, itu satuannya ya. Contohnya gini. Nah, kalau panjangnya gimana? Kalau panjangnya tetap A, vektor A sama dengan AX kuadrat ditambah AY kuadrat tambah AZ kuadrat. Nah, untuk contohnya, nah ini gini. Saya punya A ya. Titik A itu ada di 6I min 4J plus 8K. Kalau yang di B itu ada 4I plus 2J min 5K. Kalau misalnya kita tambahkan A ditambah B, nih, jadi yang I dicampur sama yang I, yang C sama yang C, yang K dicampur sama yang K. Nih, berarti 6I, ya. 6I ditambah 4I, nih, ya. Yang C plus ya, ini plus. Yang C ada apa? Minus 4J plus 2J. Nah, di sini jangan sampai lupa minusnya, ada minus 4J. Nah, kemudian plus 8K, nih ya, plus 8K dikurangi 5K. Hasilnya berapa? 6 tambah 4, 10. Minus 4 ditambah 2, minus 2. 8 dikurangi 5 plus 3. Jadi 10I min 2J plus 3K. Nah, ini untuk penjumlahan vektor satuan. Kalau pengurangan gimana? Sama. 6I min 4I plus min 4J min 2J plus 8K min minus 5K. Jadinya berapa? 6 kurangi 4, 2. Kemudian min 4 min 2, min 6J ditambah 8K minus 5K. Lah, kalau minus ketemu minus, jadinya ditarik aja, seret. Jadinya plus 13K. Nah, baik, sampai di situ. Jika ada pertanyaan, silahkan dijabarkan ke saya. Silahkan dicatat, dirangkum, dan dikerjakan tugasnya. Untuk pembahasan soal, silahkan dilihat di slide yang lain. Diharapkan untuk dilihat ya, karena biar tahu ya, maksudnya PR yang kalian kerjakan yang kemarin itu salahnya itu ada di mana. Ya, baik. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.